Siapalah nama Cuma Bapak Yesus? Kalau beli kamu bukunya, kenal, kita kenal Yesus itu. Oke, kalau kamu kenal Yesus, siapalah bapaknya Yesus? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rohnya itu. Nggak ada. Nah, karena begini, kalau untuk pendapat saya seperti ini, ada orang kan dalam arti begini, seperti begini. Bukannya kalau kita melayani itu kan dalam arti karena pelayan itu kan bukan satu untuk kita jadikan tontonan, ya kan? Karena saya juga sadar saya orang berdosa juga, sering bukan dibilang sering berbuat dosa, banyak kali berbuat dosa. Tapi karena saya pikir-pikir saya menyadari, oh, kok dalam arti pelayanan itu kok seakan-akan hanya dikasih sembarang, dibuat permainan, sementara kita tahu orang itu seperti ini. Udah, nggak nunggu sesuai dengan pemikiran Bapak, tunggu orang kudus dulu baru melayani. Kau carilah tunggu sampai kiamat baru ada orang kudus yang melayani. Saya kasih tahu kepada Bapak, gereja itu adalah rumah sakit, tempat orang berdosa. Gereja itu bukan tempat orang kudus, Pak. Tempat orang kudus di Firdaus. Itu hal yang harus Bapak tahu. Oke, ya. Ini kita harus belajar. Jangan nunggu kalian kudus dulu baru kalian datang ke gereja. Saya sudah katakan berkali-kali. Mau orang itu punya dosa segunung atau sebesar apapun, biarkan dia ke gereja. Di gereja lah dia mendapatkan pertobatan itu. Karena melalui bergereja, melalui ekaristi, orang yang berdosa itu disucikan, ditahirkan, dikuduskan. Jangan kau nunggu kudus. Kalau memang kau nunggu orang kudus dulu, Tuhan Yesus itu ngapain datang ke dunia ini? Tuhan Yesus itu datang karena manusia berdosa. Kalau manusianya udah pada kudus, gak perlu Tuhan datang. Udah, kalian lakukan aja sesuai kalian. Karena kalian udah kudus. Jadi ini pandangan-pandangan yang salah. Menurut Alkitab, kalian baca di dalam Alkitab. Ya, Yesus itu datang untuk orang berdosa. Hanya orang sakit yang butuh tabib. Jadi orang-orang bergereja, ini sesuai dengan ajaran Yesus di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Ini sering sekali saya tunjukkan ayatnya. Ya. Melalui ekaristi atau perjamuan kudus, kita yang berdosa ditebus Kristus melalui darah dan dagingnya. Itulah yang namanya perjamuan kudus. Jadi mau orang melayani di gereja, mau kau tahu dia sebelumnya dia berselingkuh entah apapun, biarkan. Nih, kalian ini mengenai pelayanan kalian jangan menghakimi orang yang melayani. Ya, nih, saya bacakan. Namun, jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Sebab apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu mendorong untuk makan daging yang dipersembahkan kepada berhala? Dengan demikian orang lemah, yaitu saudaramu. Saran saya gitu aja Pak Petrus. Nggak usah komentar yang ini nih. Gue tahu dosanya apa. Terus kok mau menghakimi? Nggak gitu konsepnya di dalam iman Kristen. Harus banyak-banyak belajar juga. Itu temanya maksudnya apa itu? Silahkan dibaca temanya. Apa itu Allah? Ya. Allah apa Allah? Bukan Allah, itu Allah. Apa itu Allah? A-L-L-H. Ya, dalam Allah. iman kami 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 dikatakan Allah adalah kasih. Jadi menurut iman kami, Allah apa Theos? ini tulisannya gimana? Bapak nggak butuh huruf kan? Enggak. Yang kamu imani Bible atau LAI gitu. LAI. LAI itu lembaga, masa saya beriman kepada lembaga? Iya, soalnya kalau di Bible kitab aslimu originalnya nggak ada kata Allah tuh. Bapak tahu LAI itu apa? Lembaga penerjemahan. Berarti kamu ngimani Bible itu ya, LAI ya? Enggak, Bapak Terjemahan. tahu nggak? Bapak tahu? Ya iya dong diterjemahin. Emang kenapa Pak? Apa? Apanya? Memangnya kenapa?
Kami itu mengimani Allah Ya enggak, yang kamu iman itu Allah kitab tertunggal. suci yang original atau yang terjemahan LAI gitu. Kami hanya beriman kepada Allah, bukan beriman kepada kitab suci. Mohon maaf Pak, iman kami itu bukan karena kitab suci. Kalau Allah nggak ada di kitab suci aslimu, kalau di terjemahan LAI ada. Oke, di dalam kitab sucimu ada nggak tulisan ALLAH? Oh banyak. Sekarang saya tanya, kitab Al-Quran sucimu berbahasa itu kan bahasa Al-Quran itu kan Allah itu kan bahasa Al-Quran itu. huruf A, L, L, A, H ada nggak di dalam kitab suci aslimu? Ada. Coba tunjukkan Alif kalau lam ada. ha. Alif lam lam ha itu bukan huruf kayak gini, itu kan huruf bahasa Arab, huruf hijaiyah. Ini bahasa Indonesia. Makanya kitab suci Gini. Oh, kamu juga pakai terjemahan rupanya. Oh, cari di dalam kitab sucimu yang original ya. Nggak ada huruf A. Ini huruf abjad Yunani ini, alfabet. Kau juga terjemahan ternyata ya. Alif, ini bukan alif, ini A. Ini A. Nggak ada alif di sini, nggak ada si alif. Aneh kau. Coba, kau jadi umat terjemahan juga dong sekarang. Coba saya tanya. Di kitab dalam suci Quran kami Al-Quran tulisannya A nggak? alif lam lam ha nggak yang dibaca kayak gini? Allah. Nggak, ada Orang nggak kayak Arab gini bacanya Allah gitu. Ada nggak yang tulisannya kayak gini? A, huruf A. Ada nggak? Itu terjemahan Indonesia. Nah, udah kita mau. Makanya judul saya apa itu Allah, enggak apa itu alif lam lam ha. Saya nggak nanya alif lam lam ha. Ternyata kamu umat terjemahan juga. Dudul. Apa Pak? Yang saya tanya itu kamu Allah itu ada nggak di kitab suci yang originalnya? Ada. Bible di mana? Bible coba terangin di mana? Ini Bible. Tunjukin ayatnya Nih. yang mana yang di tulisan Allah. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan Dudul langit itu dan bumi. terjemahan itu bukan kitab suci. Oke, sekarang tunjukkan di dalam Quran aslimu ada nggak huruf A kayak gini? A L L A H. Allah itu kan bahasa Arab. Ya udah, ini kan bahasa Indonesia, makanya saya bilang. Saya dari tadi bikin judul nggak ada bahasa Arab, Bang. Ini dari tadi nggak pernah bikin judul bahasa Arab, bahasa Indonesia. A P apa, I T U tu itu, A L L A H lah. Apa itu Allah? Sejak kapan judul saya bahasa Arab? Bahasa Arab saya tanya di kitabmu kan ini kan. Iya, di kitab saya yang asli, ya kan? Kitab saya yang asli itu udah tinggal manuskrip-manuskripnya. Saya nggak punya. Ini Bang, saya kasih tahu ya. Ini juga kitab asli, namun sudah diterjemahkan. Nggak ada kitab palsu di sini, Bang. Semua Alkitab itu asli, hanya bedanya diterjemahin. Tolong ya, Bang ya. SDM-nya ditambah lagi, Bang. Ya, SDM-nya ditambah lagi. Jangan lagi gitu. Kamu yang siapa yang bahasa Al-Quran yang saya tanya kan di kitab aslimu ada nggak? Ya. Kenapa kamu bahasa Al-Quran? Saya nggak bahasa Al-Quran nih, males sekali. Tadi nanya di kitabmu ada nggak? Di kitab aslimu ada nggak? Bosan Di Al-Quran nanya, saya tulisan nanya Allah? bukan membahas. Pede kali. Saya masuk kan nggak bahas Quran, bahas bertanya. Abang orang Islam, abang agama Islam, Iya iyalah, punya Tuhan. punya. Mana ada Tuhan Tuhan di dalam kitab aslimu? Oh, cari di dalam kitab aslimu nggak ada Tuhan, nggak ada Tuhan. Udahlah pulang kau. Ya, udah sama satu sama kan? Ada nggak? Kau cari kalau ada Tuhan di dalam kitabmu, nggak pasti ada. Udah pasti nggak ada. Kitab asli ya. Coba aja kalian cari sana. Tuhan, Tuhan. Ya, sampai botak sariawan nggak ada di dalam kitab asli ya. Kan kamu nanya yang sama kepada saya. Oke? Nah,
Gitu. Udah. Jadi nggak usah banyak kali ceritamu ya Pak ya. Kau nanya aja di sini. Jadi nggak usah banyak kali gayamu. Setiap yang nanya suruh buka kamera, nggak bisa buka kamera dia. Halo Ya, Bang. halo. Ya, Islam Kristen. Kristen, Kak? Ada yang mau ditanya Bang? Iya, Kak. Aku masih bingung nih, Kak, dengan Allah Tritunggal, Kak. Gimana konsepnya itu, Kak? Berarti harusnya kamu mualaf dong. Iya. Bukan malah, Kak, tapi gini masih ada kebingungan ya kan. Yesus itu Allah atau bukan, Kak? Allah kan? Yesus itu firman Allah. Iya, tapi Wahyu 1 katanya ayat 8. iya, tapi firman Allah, tapi ada yang bilang Allah. Ya firman Allah hakikatnya Allah pasti Bapa. Allah. Ya, Iya. firman Allah pasti hakikatnya Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya telah adalah firman itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kamu dikatakan manusia, maka suaramu juga dikatakan suara manusia, betul nggak? Betul. Kalau Yesus itu kalau Bapa itu adalah Allah, firmannya Allah Bapa pasti Allah dong. Korelasinya Tapi- itu dengan kita. Heeh. Kamu Tapi- manusia, suaramu pasti suara manusia toh. Iya. Ya, kalau Bapa itu adalah Allah, maka suaranya Bapa juga pasti Allah. Firman firman Allah itu pasti Allah. Gitu. Jadi Allah Tritunggal itu adalah satu Allah, yaitu Bapa yang memiliki firman dan roh. Itulah Allah Tritunggal. Jadi kalau kita bicara tentang Allah, maka kita bicara tentang hakikat Allah, bukan bicara kemanusiaan Yesus. Bukan. Bicara Allah berarti bicara Bapa, firman-Nya dan rohnya. Firman-Nya, melalui firman-Nya dia menyatakan dirinya, melalui rohnya dia menghidupkan segala yang diciptakan melalui firman tadi. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan melalui dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dengan nafas Allah, segala sesuatu itu dihidupkan. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku hidup, nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nafas Allah lah yang membuat kita hidup. Firman Allah lah yang menciptakan kita. Seperti itu. Itu penjelasan tentang Tritunggal, Bang. Iya, makanya aku bingung kan, Kak. Masih ada keraguan, makanya aku tanya sama Kakak gitu ya kan. Aku tanya sama teman-teman yang lain yang Tritunggal masih kurang jelas gitu, Kak. Nah, tentang konsepnya gitu. Makanya aku tanya kepada Kakak gitu. Sampai sini sudah mengerti? Ngerti Kak? Udah ngerti Kak? Oke, jadi sudah paham ya, Tritunggal adalah satu Allah, yaitu Bapa, yang memiliki firman dan roh. Jadi kalau bicara Allah, fokus kamu adalah kepada Bapa dengan firman dan rohnya. Kita belum bicara tentang firman yang menjadi manusia. Kita tidak bicara tentang Yesus yang adalah kemanusiaan dari sang firman. Tapi kita bicara Allah dengan firman dan dengan roh. Dengan firman dan roh lah Allah menciptakan alam semesta. Seperti itu. Oh, berarti Jadi dogma di dalam iman Kristen, saya kasih tahu, ada yang namanya dogma Tritunggal, ada dogma Kristologi dan Saterologi. Ya, dogma Tritunggal itulah yang kita pahami sebagai esensi atau zat atau hakikat dari Allah. Kalau Kristologi ini adalah bicara tentang firman yang mengambil rupa manusia. Firman yang inkarnasi melalui perawan Maria. Ini Kristologi. Dan ini adalah keselamatan, Saterologi. Gitu. Jadi ada 3 dogma utama di dalam iman Kristen. Dan kita orang Kristen wajib mengetahui itu. Pernah baca pengakuan iman Nikea atau pengakuan iman Rasuli? udah pernah di gereja Kak. Kalau Iman Rasuli saya kurang hafal lah. Masih Iya. ada. Di dalam pengakuan iman Rasuli itu sebenarnya sudah terdapat 3 dogma ini, 3 dogma utama. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah yang diperanakan sebelum segala zaman, terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati, yang diperanakan melalui Maria. Nah, di berikutnya aku percaya kepada Roh Kudus. Ini sudah menunjukkan ketritunggalan itu di dalam pengakuan iman rasuli atau pengakuan iman Nikea itu. Dan tentang soteriologi, bahkan tentang inkarnasi Yesus itu di butir kedua dan ketiga. Makanya coba kamu baca pengakuan iman rasuli, itu bagus sekali. Kamu hayati secara pelan-pelan dan kamu pahami, tidak usah dihafal. Itu sudah menunjukkan ketiga dogma utama dari kekristenan. Seperti itu, Bang. Oke, kasih Kak. Tapi berarti Allah itu berarti Yesus ya, bukan Allah Bapa ya. Berarti firman yang datang sebagai manusia gitu ya. Betul, firman Bapa yang diutus ke dunia. Itulah yang menjadi manusia. Dia inkarnasi melalui perawan Maria, dilakukan oleh Sang Roh Kudus. Jadi ketritunggalan itu bekerja bersama-sama. Bapa mengutus, firman yang inkarnasi, Roh Kudus yang mengerjakan di dalam kandungan dan coba. Keren ya? Itu semua dijelaskan di dalam Alkitab. Kamu bisa baca di dalam Lukas 1. Silakan dibuka kameranya Bang Ayun. Ini dari mana ya, Mbak? Dari tadi di sini. Iya, dari sini. Memang asli dari mana? Asli dari Saturnus, Bang. Sakura? Betul. Sakura mana? Abang Islam atau Kristen, Bang? Ya? Abang Islam atau Kristen? Ya, Islam. Saya boleh buka kameranya? Kan udah tadi. Mana kameranya nggak ada? Saya undang ya, disimpan. Nah, gitu dong. Oke. Bapak Islam betul? Masa Islaman? Oke, ada yang mau ditanya Bapak? Ya cuman main-main aja. Main-main? Iya. Oke. Ya, maksudnya main-main kan saling guru-guru kan gini. Guru-guru apa? Guru-guru apa tuh? Gurau, canda-canda lah. Oh, ini bukan room canda-canda ya, Pak ya. Kita turunkan dulu ya. Ini ibu ini pendeta kan? Bukan, saya jemaat Kristen. Jemaat pastor lah. Bukan. Saya juga bukan pastor. Oh, pastor pun juga bukan. Saya hanya jemaat biasa. Bapak Ustadz atau Kiai? Ya macam ibu bilang jemaah biasa. Jemaah biasa ini siapa kira-kira Tuhannya? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Salam toleransi ya Pak ya. Kalau ya boleh tanya dikit. Boleh silakan. Kalau Yesus itu Tuhannya siapa dia? Yesus itu Tuhan seluruh manusia. Seluruh manusia. Iya, baik yang hidup maupun yang mati. Yang tunggal itu yang mana? Yang tunggal itu ya Allah. Yesus itu adalah anak tunggal. Jadi yang tunggal itu ya Yesus. Yang tunggal itu adalah Yesus Allah. Kan, mana Allah dengan Tuhan itu lain kah sama? Lain, Tuhan itu gelar, Allah itu hakikat. Kok bisa? Ya bisa lah. Allah itu hakikat. Kamu hakikatnya manusia. Allah itu hakikatnya Allah. Gelarnya Tuhan. Seperti profesor lah. Bisa jadi. Oh ada Tuhan jadi profesor gitu. Ada. Tuhan saya itu juga disebut guru karena dia mengajar. Profesor itu juga mengajar. Jadi Tuhan Nggak kami ada. itu Tuhan Kalau kami kita menjadi lihat guru. dari anunya, Yesus itu nggak pernah ngajar, malah dipukul-pukulin caranya. Berarti Bapak nggak tahu
apa-apa. Berarti Bapak nggak kenal Yesus, makanya Bapak cuma tahu itu. Dengar gosip dari mana itu Pak kira-kira? Ya, Dipukul-pukul. dengar dari Zuma, Abang Zuma itu kan Juma itu orang Kristen atau orang Islam? Yesus itu. Juma Malah itu orang bisa Islam ada atau orang darah. Kristen? Pertanyaan saya, Juma itu orang Islam atau orang Kristen? Ya, orang Islam lah. Lah orang Islam mana mungkin kenal Tuhan kami? Nah, dia kenal. Kadang-kadang Logikanya orang Kristen apa? ini nggak ngaku sebenarnya. Logikanya bukan nggak ngaku, bukan masalah nggak ngaku. Logikanya adalah orang Islam itu nggak tahu iman kami, dia cuma tahu imannya. Kalau kau mendengarkan Juma, ya selamat tersesat, selamat tersesat dan selamat kena fitnah lah Bapak. Bapak jadi pemfitnah nanti kalau mendengar dia. Yesus itu kan dia Ah. waktu disalib toh. Yesus Malah itu waktu berdoa disalib. sama Allah Subhanahu wa taala dia. Emang ada Allah di situ waktu Yesus disalib? Mana pernah dia bilang Allah Subhanahu wa taala? Orang Yahudi, Ya Pak. katanya kan dia bilang kan Bapak. Bapak kemakan lagi sama dongengnya si Juma. Ngampun, ya. Orang Yahudi, Pak, sampai detik Maryam ini nggak ini pernah. siapa? Nih, saya kasih tahu ya. Siapa Orang anaknya? Yahudi sampai detik ini nggak pernah manggil Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Nggak pernah, Pak. Itu halusinasi yang tak berdasar. Siapa yang ketemu dengan Allah Subhanahu Iya. wa taala. Makanya Bapak kalau dengarkan tentang iman Kristen, Bapak dengarkan dari saya, bukan dari orang Islam. Mungkin nggak Pak? Saya mengerti iman Bapak, sementara saya bukan Islam. Mungkin nggak? Apanya? Kalau saya nyeritain iman Bapak, mungkin nggak Pak? Saya orang Kristen, tapi saya lebih paham iman Bapak. Mungkin nggak? Ya coba. Ya nggak mungkin. Nanti pasti yang fitnah-fitnah saya keluarin, ya toh? Karena saya nggak tahu iman Bapak. Saya cuma baca-baca satu ayat aja nanti. Saya bikin narasi-narasi yang aneh. Kan kayak gitu. Sama seperti si Juma juga gitu. Kalau Bapak ngedengerin dia, selamat menjadi pemfitnah. Itu bukan. Ini Juma, saya kasih tahu Pak. Juma, Ya, baca ya, Alkitab ini aja dengan- dia enggak. Dia mana ngerti Alkitab? Mana paham dia? Coba sekarang Pak, Bapak masuk ke roomnya Juma, Bapak tanya dia, di mana dalil di dalam Quran ada perintah sunat? Mana tahu dia? Coba kau tanya sana. Ya nggak ada, dari Quran pun nggak ada perintah sunat. Terus kenapa kau sunat? Ya habis di sunahnya. Di mana? Kalau Tuhan tidak kita memerintahkan. disuruh, nggak ada. Ini contoh ya. Contoh orang berhaji, nggak ada disuruh di dalam Quran, nggak ada yang disuruh pergi haji. Terus kenapa kau kerjakan? Kau Dan nggak kenapa diperintahkan nggak orang Tuhan? bilang orang banyak pergi haji? Itu kan sunnah. Kenal nggak sunnah? Saya nggak nanya itu Pak. Nah itu. Saya nggak nanya itu, saya tanya sunat. Bapak dikitan nggak? Nah iya, itu sunnah, itu sunnah Rasul. Iya, sunnah Rasul. Rasulnya dikitan nggak? Pertanyaan saya. Kenapa? Rasulnya sendiri dikitan nggak? Digikan? Iya. Rasulnya sendiri disunat nggak? Rasul Bapak itu disunat nggak? Ya disunat. Dalilnya minta Sunahnya. sama dalilnya minta sama si Juma sana kalau dia tahu. Nah ini kalau orang Kristen ya, kalau nggak sunat, mana ada sunnah dari Rasul, karena dia nggak sunat. Karena saya tidak beriman kepada rasul-rasul yang nggak jelas, Pak. Itu. Nah iya, Yesus itu pun dia nggak jelas rekian kiranya. Ya jelas lah Yesus itu nggak jelas di dalam pemahamanmu karena kau nggak kenal. Sama kayak si Wati tetanggaku, kau Siapa yang pun nggak nggak. kenal? Siapa yang nggak kenal Yesus? Emang kau kenal Yesus? Siapa nggak kenal Yesus? Oke. Siapalah nama Coba Bapak baca Yesus? buku, Kalau beli kamu bukunya, kenal. kita kenal Yesus itu. Oke. Kalau kamu kenal Yesus, siapalah bapaknya Yesus? Allah Subhanahu wa taala. Allah punya itu. Siapa yang menjadi Yesus ya? dalam perut Akhirnya ternyata bapaknya Yesus adalah itu pengakuan bapaknya. Keren Pak.
Jadi kau harus percaya kepada anaknya, jangan kepercaya kepada yang lain. Keren loh. Good.